Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, sekalipun masih secara online. Tetapi percayalah bahwa Roh Allah itu ada di mana-mana, di mana namanya disebut, di mana kita menyembah Dia. Allah ada, Roh Allah itu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih ada kesempatan yang indah ini untuk kami kembali lagi datang kepada Engkau. Kembali lagi kami menikmati pribadi-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kehidupan kami meskipun
kami beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Engkau yang dapat menjamah setiap kehidupan kami, sehingga melalui ibadah pada saat hari ini Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Jiwa kami boleh disegarkan kembali Tuhan. Bahkan di antara kami mungkin ada yang sakit, kami dapat disembuhkan. Kami mendapatkan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati jalannya ibadah pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarkanlah Engkau yang bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami peralaskan doa kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saat ini, mari kita mau menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan. Oleh karena kita sudah menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan-Nya. Pujilah selalu di hatiku. Nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Allah yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan selama berjalan di dalam dunia ini, mari biarlah hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan sampai satu waktu kita akan sampai di rumah Bapa. Haleluya. Tuhan yang selalu memimpin langkah-langkah kita. Puji Tuhan. Kita sudah memuji-muji Tuhan. Saatnya kita mau belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengar lagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku. Nyanyikan pujian ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Rencana
kehidupan kita ada ini oleh karena kasih Tuhan, oleh karena Dia yang mengasihi kita. Terbukti bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita belajar lagi dari firman Tuhan, untuk mengerti lagi dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar agar Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanku, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mari kita mau akui hanya Yesus saja yang menjadi bagian hidup kita selama kita menjalani hidup ini. Haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sampai pada saat ini kami masih berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu, karena karya keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu yang telah dipersiapkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Kau nyatakan melalui isi hati hamba-Mu Tuhan. Bagi kami semua umat-Mu Tuhan, supaya kami semakin dikuatkan Tuhan, iman percaya kami diteguhkan selalu Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan terima kasih Tuhan, layakan dan kuduskanlah kehidupan kami Tuhan, dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah ini dari sampai akhirnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Pengurapan yang sama juga kuasa Roh Kudus-Mu bekerja bagi umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah firman-Mu ini yang disampaikan boleh menjadi rema dalam hati mereka. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa dan sembahyang kami alaskan dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya.
Puji Tuhan. Dimanapun saudara berada pada saat ini, kita bersyukur bahwa kita masih dapat berbakti bersama-sama walaupun melalui online, kita belum bisa mengadakan ibadah tatap muka, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tema yang disampaikan kepada saya untuk hari ini adalah diambil dari suratan Rasul Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Kita baca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Dalam suratnya ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita tentang siapa kita, ya. Kalau kita mundur ke dalam pasal 1 ayat 18, di situ Rasul Petrus menulis bahwa kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru dinyatakan dirinya pada akhir zaman. Jadi dari apa yang kita baca di pasal 1 ini, di sini jelas bahwa Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita adalah umat atau orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus yang berkuasa. Darah yang sangat mahal, darah yang lebih berharga dari emas, perak, dan perhiasan dunia lainnya. Itulah darah Yesus yang telah menebus kita. Dan disebutkan juga di sini, kita adalah orang-orang yang telah membangun hidup kita atas dasar batu penjuru, yaitu Yesus anak Allah. Dan kita adalah orang-orang yang telah menyerahkan kehidupan kita dalam pemeliharaan Yesus Kristus. Karena kita telah ditebus, maka Rasul Petrus menyebut bahwa kita sebagai bangsa pilihan Allah, sebagai suatu bangsa yang Allah sedang siapkan untuk pada saatnya nanti kita akan hidup bersama dengan Allah untuk selama-lamanya. Kita kembali ke pasal yang kedua. Di sini dikatakan dalam ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita akan melihat secara cepat saja, pertama-tama mengenai bangsa yang terpilih. Kita adalah orang-orang yang terpilih, ya. Sebab itu bisa dikatakan bahwa sebagai orang-orang yang terpilih, kita adalah orang-orang yang bisa dikatakan spesial di hadapan Allah. Karena kita telah
menerima Yesus sebagai juru selamat, kita kita telah mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah satu-satunya yang hidup. Karena inilah maka kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi yang dipilih. Kita menjadi sesuatu yang spesial karena kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita telah mengakui Yesus sebagai anak Allah satu-satunya. Puji Tuhan. Sebagai kita sudah baca tadi, kita sebagai orang percaya kita dijadikan orang-orang pilihan. Untuk apa Allah menjadikan kita sebagai orang-orang pilihan? Kita buka di dalam Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43 ayat 20 dan 21. Yesaya 43 ayat 20 dan 21. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi kita dijadikan bangsa atau umat pilihan Allah adalah karena Allah mau untuk kita memuliakan Tuhan. Ya. Kita menjadi satu bangsa pilihan yang suka memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya kita dijadikan bangsa atau satu bangsa pilihan. Bangsa yang suka memuliakan Tuhan. Dan sifat dari bangsa ini atau orang-orang yang ada di dalam menjadi orang-orang yang masuk ke dalam bangsa ini adalah individu-individu yang Alkitab katakan di mana Allah telah bahasa Inggrisnya implant, menanamkan sifat Allah kepada individu-individu yang masuk dalam bilangan bangsa pilihan ini. Jadi bangsa pilihan ini bukanlah bangsa yang sama seperti yang lainnya, tetapi bangsa yang telah memiliki sifat Allah. Sifat Allah yang kudus, ya. Kita telah mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang kudus. Yesus itu juga yang seperti Allah Bapa kudus, maka Yesus pun kudus, suci, sempurna, penuh kasih. Dan apa yang ada pada Yesus itu juga yang ditanamkan dalam kehidupan orang-orang percaya yang masuk dalam bilangan bangsa pilihan ini. Puji Tuhan, Allah mempunyai rencana yang indah bagi kita untuk kita bisa menjadi hidup kudus, bahkan menjadi sama seperti Yesus. Kudus, sempurna, adil, penuh kasih. Itulah yang Allah harapkan dari kehidupan kita ini. Setelah kita diubahkan tentunya melalui pekerjaan dari firman Allah dalam roh dan Roh Kudus dalam kita. Ya, kalau kita membaca dalam Yohanes 3, itu keselamatan dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dan firman Allah bekerja dalam kita, membersihkan kita, maka kita menjadi
orang-orang yang kudus. Itulah keinginan Allah. Dalam Keluaran dikatakan, kalau kita berpegang pada firman Allah, maka Allah mau menjadikan kita kudus. Maka kita akan menjadi imam-imam yang kudus. Kalau saja kita mau hidup sesuai dengan firman Allah. Kita kembali ke 1 Petrus pasal 2. Tadi kita sudah bicara sedikit mengenai bangsa yang terpilih. Dan kini kita masuk ke dalam yang kedua. Imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Bagi orang-orang yang belum pernah menyerahkan dirinya kepada Yesus, belum pernah terima Yesus dalam kehidupan mereka, maka Allah terasa jauh. Bahkan mereka atau orang-orang yang belum menerima Yesus dalam hidupnya itu bisa mempunyai pikiran atau mempunyai perasaan bahwa seolah-olah Allah tidak pernah peduli dengan kehidupan mereka. Allah seperti lepas tangan, Allah seperti tidak mau tahu tentang kehidupan mereka. Allah seperti tidak mau tahu soal kesulitan hidup yang mereka hadapi. Itu karena mereka tidak memiliki Yesus dalam hati mereka. Itu karena orang-orang itu belum menerima Yesus dalam hati sehingga mereka tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Mereka tidak mempunyai persekutuan yang dekat dengan Allah. Sehingga mereka merasa Allah begitu jauh. Bahkan mereka merasa Allah bahkan tidak bisa terhampiri. Padahal sebenarnya Allah ada dekat dengan kita. Kalau saja kita mau membuka hati kita untuk terima Yesus sebagai juru selamat. Orang-orang yang belum memiliki Yesus dalam kehidupan mereka, mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Allah dapat atau mereka sebenarnya dapat membawa masalah mereka, persoalan mereka, bahkan duka cita mereka kepada Allah. Mereka merasa Allah tidak mau tahu menau, sehingga mereka menanggung sendiri masalah mereka menanggung sendiri kesulitan mereka. Mereka harus mencari jalan keluar sendiri untuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Tapi sebenarnya Allah mau memberikan pertolongan. Tetapi karena tidak ada kedekatan orang-orang tersebut dengan Allah, maka mereka menanggung beban kehidupan mereka. Mereka tanggung sendiri. Itulah sebabnya sebenarnya mereka memerlukan perantara. Ya. Mereka tidak mempunyai hubungan yang langsung dengan Allah, mereka memerlukan perantara. Dan ayat ini sangat indah kalau kita baca bahwa Allah katakan, Rasul Petrus katakan sini, kamulah atau kita adalah imamat yang rajani. Kalau kita telah mau membuka hati untuk terima Yesus, maka kita menjadi imam-imam. Saya katakan tadi, orang yang belum menerima Yesus, mereka memerlukan perantara untuk bisa menyampaikan keluhan, kesusahan mereka
yang mereka selama ini mereka harus tanggung sendiri. Tetapi Alkitab katakan bahwa orang-orang yang telah menerima Yesus, mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup, kita ini adalah imam-imam rajani. Kita tahu tugas imam adalah, kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, tugas imam adalah membawa korban yang dibawa oleh umat kepada Allah. Imam menjadi perantara antara umat dan Allah. Tetapi sekarang kita sendiri, kalau kita terima Yesus dalam hati kita, kita mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah satu-satunya, maka kita sendiri menjadi imam. Artinya kita mempunyai hubungan yang langsung dengan Allah. Kita dapat menyampaikan langsung kepada Allah masalah kita, keberatan kita, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita dapat bawa langsung. Kita tidak perlu lagi perantara, karena kita menjadi imam-imam yang rajani. Haleluya. Sebab itu kalau kita membaca dalam, saya lupa pasal berapa, dalam Matius dikatakan, Yesus katakan, mari datang kepadaku semua yang letih lesu. Yesus mengundang kita bisa datang langsung membawa masalah kita, keberatan kita kepada Yesus. Kita tidak perlu lagi seorang perantara untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Tetapi kita bisa langsung datang membawa masalah kita, membawa persoalan kita, membawa kesulitan kita kepada Allah. Dan Allah mendengar segala seruan orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Dan sebagai imam, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 berbunyi demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Kita bisa minta direct, langsung kepada Allah, tidak melalui perantara. Tidak ada calo. Kalau sekarang orang kadang-kadang untuk bisa menghubungi seseorang karena dia tidak mempunyai hubungan langsung, maka dicobalah cari orang lain yang kenal dengan orang tersebut untuk memperkenalkan dirinya dengan orang yang dia maksud itu, yang diharapkan dapat memberikan pertolongan tentunya. Itulah yang juga dihadapi oleh orang-orang yang belum menerima Yesus dalam hati mereka. Mereka perlu perantara. Tetapi puji Tuhan, kalau kita telah terima Yesus, akui Yesus sebagai anak Allah yang hidup, maka kita menjadi imam-imam. Kita bisa mempunyai hubungan yang langsung dengan Allah, menyampaikan apa yang kita perlukan, apa yang menjadi keberatan kita langsung kepada Allah. Di sini dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Mu tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Kembali ke suratan Petrus pasal 2.
bangsa yang kudus. Kita lihat secara cepat saja. Berbicara mengenai bangsa yang kudus, di sini Rasul Petrus menjelaskan mengenai sesuatu yang sangat berarti, di mana Allah sedang membangun suatu bangsa. Itulah bangsa yang kudus. Hari-hari ini Allah sedang mengumpulkan orang-orang dari seluruh penjuru dunia, orang-orang dari seluruh bangsa untuk menjadi satu bangsa, bangsa yang kudus. Kata kudus dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya memakai kata hagios, yang berarti dipisahkan, terpisah. Atau juga hagios bisa berarti berbeda. Dan kita, orang-orang percaya, itu adalah orang-orang yang sedang dikumpulkan oleh Allah untuk menjadi satu bangsa yang kudus. Satu bangsa yang, atau kumpulan orang-orang yang dipisahkan, ya. Kata kudus itu dari kata hagios berarti dipisahkan. Jadi orang-orang yang masuk dalam kumpulan bangsa ini orang-orang yang sudah dipisahkan dari dosa dunia. Dan puji Tuhan, kalau kita telah terima Yesus sebagai juru selamat, dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita sudah baca tadi dalam suratan Petrus, bagaimana kita sebagai bangsa pilihan Allah ini, kita sudah dosa-dosa kita sudah diampuni melalui darah Yesus yang mahal, ya. Jadi kita sebagai bagian dari bangsa yang kudus yang tengah Allah persiapkan ini adalah orang-orang juga yang sudah Allah atau sudah dipisahkan dari dosa dunia. Sehingga berarti bahwa kehidupan kita seharusnya kehidupan yang sudah terpisah dari dosa dunia ini. Dan orang-orang yang telah berpaling dari atau keluar atau dipisahkan dari dosa ini, inilah yang kemudian menjadi warga negara dari bangsa yang Allah tengah siapkan. Itulah bangsa yang kudus. Dan mereka adalah juga orang-orang yang mau melayani, ya. Orang-orang yang terkumpul dalam bangsa ini adalah orang-orang yang mau melayani pimpinan bangsa itu. Itulah Allah sendiri. Jadi kalau kita setelah dosa kita diampuni, kita Allah pilih, Allah jadikan kita suatu bangsa yang kudus, maka di dalam kita harus ada keinginan juga untuk melayani Allah kita, melayani pimpinan bangsa itu. Itulah Allah sendiri. Dan itulah menjadi kewajiban kita untuk melayani Tuhan dengan apa yang dapat kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang masuk dalam bangsa ini adalah orang-orang yang mematuhi peraturan bangsa Allah. Patuh akan firman Allah.
turut firman Allah. Itulah sifat atau karakter dari orang-orang yang masuk dalam bangsa ini. Orang-orang yang masuk dalam bangsa atau yang menjadi warga negara dari bangsa ini adalah mereka yang mempunyai gaya hidup dari Allah. Ya. Gaya hidup dari Allah berbeda dengan gaya hidup dari dunia. Tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah sebagai bangsa yang kudus, hagios itu berbeda dari karakter orang dunia. Dan kita sebagai orang-orang yang telah percaya, orang-orang percaya, kita mempunyai karakter sesuai dengan karakter Allah. Itulah yang menjadi sifat dari bangsa yang tengah Allah siapkan untuk memuliakan namanya. Yang keempat, kita menjadi orang-orang percaya, kita menjadi khusus, ya. Kita menjadi khusus. Artinya kita tidak sama dengan yang kebanyakan, tidak sama dengan dunia, ya. Kita tadi sudah juga berbicara mengenai hagios itu, di mana kita sudah dipisahkan, kita jadi berbeda dengan dunia. Maka orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga menjadi khusus dan tidak sama dengan dunia. Hal yang indah yang Petrus tuliskan di sini adalah Allah menjadikan kita miliknya. Milik yang khusus dari Allah. Berarti kalau kita menjadi milik yang khusus, maka kita berharga, ya. Kalau kita mempunyai sesuatu barang yang khusus, yang kita jaga dengan baik, maka tentunya barang ini adalah sesuatu barang yang berharga. Dan begitulah juga kita. Kita menjadi orang-orang yang khusus di mata Allah. Dan kita berharga di mata Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kita lebih berharga dari segala jenis batu permata yang indah. Itulah kehidupan kita, orang-orang percaya. Kalau kita sudah terima Yesus, mengakui Yesus sebagai juru selamat dan anak Allah yang hidup, maka kita menjadi sesuatu yang berharga di mata Allah. Puji Tuhan. Dan hal yang indah kalau kita menjadi kepunyaan Tuhan, kepunyaan Allah, adalah adanya jaminan persediaan, adanya pemeliharaan, dan adanya jaminan keamanan bagi kita. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 78, Mazmur 78 ayat 52, Mazmur 78 ayat 52. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram. Dengan tentram. Tidak ada rasa takut. Ada security, ada jaminan, keamanan. Kita digambarkan sebagai domba-domba dan Allah adalah gembalanya. Ada jaminan tentram, jaminan security untuk orang-orang yang percaya yang terima Yesus sebagai juru selamat. Tentram sehingga tidak gemetar sedang musuh mereka dilingkupi laut. Puji Tuhan. Dibawanya mereka ke tanah yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh dari dan sebagainya. Kalau kita membaca, inilah jaminan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau terima Yesus sebagai juru selamat. Dan kalau kita telah menerima semua itu,
Kita kembali ke 1 Petrus pasal 2 ayat 9 bagian B. Di situ dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kita telah menerima semua itu, kita telah menjadi umat-Nya, kita telah menerima dalam Mazmur tadi dikatakan kita telah menerima jaminan security, jaminan pemeliharaan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat yang kita sudah tadi baca di situ bahwa kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa yang kita terima, jangan kita simpan untuk kita sendiri. Beritakan kepada orang lain. Masih banyak orang-orang, mungkin bahkan keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Tapi apa yang kita telah terima, pengalaman-pengalaman yang indah, berkat-berkat, adanya jaminan pemeliharaan, adanya jaminan keamanan yang telah Allah berikan, telah janjikan kepada kita. Kita sampaikan itu kepada orang-orang. Itu adalah keharusan. Menceritakan perbuatan yang besar yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab itu selagi ada waktu, pakai waktu kita untuk juga memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang lain yang belum mengenal Yesus. Dan ada upah yang besar menanti untuk kita. Haleluya. Kita bersama-sama berdiri, kita akan masuk dalam doa.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat pekerjaanmu di Golgota. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kalau Engkau telah memilih kami, Tuhan. Siapa kami? Biar kami tercinta. Haleluya, haleluya. Engkau angkat kami dari lumpur dosa. Engkau jadikan kami bangsa pilihan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami tinggikan Hanya Engkau yang layak kami agungkan, Tuhan. Kami sembah Engkau, kami berterima kasih buat pekerjaan yang heran yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Siapa kami ini, Tuhan? Sehingga Engkau memilih kami menjadi umat-Mu, umat pilihan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-janji yang Kau berikan kepada kami. Kalau saja kami bertahan di dalam Engkau, maka kami akan menjadi satu umat yang akan hidup terus bersama dengan Engkau dalam kekekalan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan keselamatan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tidak akan pernah cukup ucapan syukur. Terima kasih kami Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau Engkau telah mengangkat kami, membebaskan kami, memilih kami menjadi umat-Mu, biarlah dari mulut kami keluar juga
pengakuan, keluar juga pemberitaan untuk orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau. Biar ada kesaksian Tuhan, bagaimana Engkau menyelamatkan kami, bagaimana Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Hal yang heran Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah itu juga kami ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, mungkin teman-teman kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah mereka juga boleh merasakan Allah bekerja dalam hati mereka. Mereka bisa merasakan juga keselamatan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka pun bisa mengucap syukur untuk apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang heran. Engkau Allah yang besar. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat ibadah pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Dan pada akhir dari ibadah ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua yang menyaksikan ibadah online ini, yang ikut ambil bagian dalam ibadah online ini Tuhan. Engkau tahu keadaan mereka, Engkau tahu masalah mereka. Tuhan, bekerjalah, campur tangan dalam kehidupan mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, supaya melalui pengalaman yang jemaat-Mu alami, bisa juga keluar kesaksian yang heran buat orang-orang di sekitar mereka. Betapa Engkau Allah yang heran, Allah yang luar biasa, yang sungguh mencintai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pada siang ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dengan persekutuan oleh Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.